Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih dipertemukan melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini. Untuk segala kasih dan anugerah Tuhan yang nyata dalam seluruh hidup kami, menuntun kami hingga pada saat ini. Pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, mengerti, memahami kebenaran-Mu menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 9. Dan orang akan menjawab, karena mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang telah membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, lalu berpaut kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya serta beribadah kepadanya. Sebab itu Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Tema renungan kita pada pagi hari ini ialah meninggalkan Tuhan menuai malapetaka. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini adalah bagian dari firman Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada Salomo setelah pembangunan Bait Allah selesai. Tuhan memberi peringatan yang sangat jelas bahwa jika umatnya meninggalkan Dia dan berpaling kepada Allah lain, maka kehancuran akan datang. Nah, Bapak Ibu, menariknya di sini kalau kita perhatikan bahwa kehancuran itu bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada prosesnya. Ayat ini menunjukkan bahwa masalah dimulai ketika umat itu meninggalkan Tuhan. Perhatikan di sini bahwa Alkitab tidak langsung mengatakan mereka menyembah berhala. Langkah pertama adalah meninggalkan Tuhan, lalu setelah itu barulah mereka berpaut kepada Allah lain. Bapak, Ibu, Saudara, ini juga sering terjadi dalam kehidupan rohani kita. Jarang sekali seseorang langsung jatuh dalam satu hari. Biasanya itu dimulai dari hal-hal kecil, yakni mulai jarang berdoa, mulai tidak lagi menikmati firman Tuhan, ibadah menjadi sekedar rutinitas, dan hati mulai dipenuhi banyak hal lain selain dengan Tuhan. Lama-kelamaan tanpa sadar, hati kita lebih melekat pada yang lain, yakni pekerjaan, uang, kenyamanan, bahkan masalah hidup. Kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang membawa kita keluar dari banyak Mesir dalam hidup kita. Ada orang yang dulu Tuhan tolong ketika hidupnya hancur. Ada yang dulu Tuhan tolong dan Tuhan kuatkan ketika ia hampir menyerah. Dan ada yang dulu Tuhan angkat ketika hidupnya tidak punya harapan. Namun seringkali setelah diberkati, manusia bisa melupakan Tuhan. Nah, ayat ini menjadi peringatan yang lembut tetapi tegas bagi kita bahwa jangan meninggalkan Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita. Kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya pada saat kita sedang butuh pertolongan. Kesetiaan justru terlihat ketika hidup kita sudah lebih baik, ketika berkat Tuhan sudah kita rasakan. Pertanyaannya bukan hanya apakah Tuhan masih menolong kita, tetapi apakah kita masih setia kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita memeriksa hati kita, bahwa apakah Tuhan masih menjadi yang terutama dalam hidup kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan masih hidup, atau jangan-jangan hati kita sudah mulai menjauh tanpa kita sadari. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kembali. Jika kita merasa mulai menjauh, hari ini adalah waktu yang tepat untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Dia. Ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, hidup kita akan tetap berada dalam pemeliharaannya dan berkat-Nya. Sebaliknya, ketika kita melupakan Dia, maka malapetaka menanti kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan yang telah menyelamatkan dan memelihara hidup kita.
tetaplah dekat dengan Dia, sebab di dalam Tuhan ada kehidupan, pengharapan, dan masa depan. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama sejenak di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami, mampukan kami dengan sukacita melakukan menghidupi kebenaran-Mu setiap waktu. Berkati kami sepanjang hari ini, pelihara dan tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.